Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harinati Dewi. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Kejuruan Ilmu Pendidikan. Saya mendapatkan tugas magang atau PPL, praktek pengalaman lapangan sekolah dasar. Saya melaksanakan PPL ini di SDN 1 Belawang, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas. Berikut laporan pembelajaran BDR yang kami laksanakan di SDN 1 Belawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Sebelum mulai proses pelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada hari ini Ibu akan mengajarkan kalian tematik kelas 2, tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-1 ya. Ayo buka bukunya. Buka bukunya halaman 98. Pada hari ini kita akan belajar tematik kelas 2, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 ya. Di sini kita akan mempelajari tentang kalimat perintah ya. Nah, di sini ada percakapan Udin dan ibunya ya. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Kata Udin. Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekal kembali ya. Nah, di situ percakapan Udin dan ibu. Mereka telah bercakap-cakap ya. Di percakapan tersebut terdapat kalimat perintah, yang dimana kalimat perintah itu biasanya dilakukan untuk memerintah seseorang. Kalimat perintah juga biasanya diakhiri dengan tanda seru. Nah, coba lihat di percakapan Udin dan ibunya, yang mana yang merupakan kalimat perintah? Yang mana? Nah, kalimat perintahnya adalah bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Nah, di situ terdapat tanda seru. Berarti ibunya menyuruh Udin membagikan bekalnya kepada teman-teman Udin ya. Kemudian bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, berarti di situ ibu menyuruh Udin membawa tempat bekalnya kembali. Ini ada kalimat perintah ya. Dalam kehidupan sehari-hari tentu sering kita mendengar kalimat perintah. Misalnya saja di rumah. Nah, sering kan ibu misalnya meminta tolong ya sama Alika misalnya. Alika, ambilkan piring itu. Nah, itu contoh kalimat perintah. Misalnya Arsyad sedang bermain bersama temannya. Arsyad, ambilkan bola itu. Itu berarti contoh kalimat perintah ya. Kalimat perintah digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu ya. Ciri-ciri kalimat perintah seperti yang ibu bilang tadi. Kalimat perintah biasanya menggunakan akhiran lah dan kan ya. Dan diakhiri
kalimat menggunakan tanda seru. Nah, bacalah kalimat perintah di bawah ini. Nah, di sini kan ada kalimat perintah. Nomor 1. Titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Maka kata yang tepat adalah masuklah, ya. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Nomor 2. Titik-titik kebersihan kelas. Nah, maka kata yang tepat adalah, kata perintahnya adalah jagalah kebersihan kelas. Nomor 3. Titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Kata apa yang tepat? Kalau berhubungan dengan pintu, tutuplah pintu setelah masuk ke ruangan. Titik-titik buku di rak agar terlihat rapi. Nah, di sini bisa menggunakan dua kata perintah, yaitu rapikan atau tatalah, ya. Rapikan buku-buku di rak agar terlihat rapi, atau bisa juga tatalah buku-buku di rak agar terlihat rapi. Yang kelima, titik-titik sampah pada tempatnya. Apa kata yang tepat berhubungan dengan sampah? Ayo, siapa yang tahu? Buanglah sampah pada tempatnya. Pintar Alika, ya benar, ya tepat sekali. Buanglah sampah pada tempatnya. Iya. Nah, sudah kita melengkapi kalimat perintah, ya. Berarti kalian sudah tahu contoh-contoh kalimat perintah itu seperti apa, ya. Nah, kemudian ayo mengamati. Buka halaman berikutnya. Iya, ayo mengamati. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Nah, Udin menggambar menggunakan pensil warna, sedangkan Edo menggambar menggunakan spidol, dan Siti menggambar menggunakan krayon. Nah, ini ya, di sini ada pola hasil gambarnya, ya, ada pola hasil gambarnya. Nah, pasangkan siswa dengan hasil gambar yang sesuai. Nah, Udin hasil gambarnya dia tadi bergambar menggunakan pensil warna. Gambar yang manakah yang hasil punya Udin? Gambar pertama, kedua, atau ketiga? Yang kedua hasil punya Udin menggunakan pensil warna. Kemudian Edo menggunakan spidol. Nah, yang manakah hasil gambar punya Edo? Gambar yang ke-1, kedua, atau ketiga? Ketiga. Iya, yang ketiga. Nah, Siti menggambar menggunakan krayon. Berarti hasil gambaran Siti yang nomor 1. Pintar, Arsat, ya. Nah, kenapa hasil gambarnya berbeda? Karena mereka menggunakan warna yang berbeda, ya. Anak-anak, jika kita mewarnai dengan pensil warna, hasilnya akan lebih tipis dan halus, ya. Jika mewarnai dengan krayon, maka warnanya lebih kuat dan tebal. Dan jika kita mewarnai dengan spidol, maka warnanya lebih terang dan tajam. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu apa perbedaan mewarnai dengan menggunakan pensil warna, krayon, dan spidol. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai penjumlahan. Nah, di sini ada soal dibacakan. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan ada 117 siswa perempuan. Nah, berapakah jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya? Nah, untuk penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang dan pendek, ya. Sekarang kita jumlahkan siswa di sekolahan Udin menggunakan cara panjang terlebih dahulu, ya. Pertama, tuliskan bilangan dalam bentuk panjang, lalu jumlahkan angka pada setiap nilai tempatnya.
bentuk panjang pada angka 125 ya. 125. Bentuk panjangnya kita tuliskan 100 ditambah 20 ditambah 5. Kemudian 117 ya, 117. Bentuk panjangnya 100 ditambah 10 ditambah 7. Nah, angka yang pertama kita jumlahkan adalah angka satuan, maka yang paling ujung. 5 ditambah 7 berapa? Berapa 5 ditambah 7? 2. Pintar, Arsat. 12. Kemudian 20 ditambah 10 berapa? 20. Iya, pintar Alika. 30. Kemudian ratusannya 100 tambah 100 berapa Hilma? 100. Iya, 200. Nah, 200 kita tuliskan sebagai ratusan. Kemudian puluhannya 30 ya. Kita tuliskan lagi puluhannya 30. Nah, di sini puluhannya ada 2 ya, yaitu 12. Harus kita pisahkan. Puluhannya jadi 10, kemudian 2-nya menjadi satuan. 200. Kemudian puluhannya ada 2 di sini, kita hitung puluhannya terlebih dahulu. 30 ditambah 10 jadi 40. Baru ditambahkan satuan. Jadi hasilnya 200 ditambah 40 ditambah 2, maka hasilnya adalah 242 ya. Ini penjumlahan dalam bentuk panjang ya. Maka keduanya kita akan menghitung siswa di sekolahan Udin dengan penjumlahan dalam bentuk pendek. Untuk langkah bentuk pendek, pertama-tama susunlah ke bawah bilangan yang akan dijumlahkan sesuai nilai tempatnya. Tadi ada 125 ditambah 117. Nah, yang pertama kali kita hitung adalah yang paling belakang atau di pojok kanan, yaitu nilai satuan. 5 ditambah 7 berapa hasilnya? Berapa? 12. Maka kita tulis 2 ya, karena ini satuan, kita tulis 2. Satunya kita naikkan ke atas sejajar dengan puluhan. Baru kita tambahkan 1 ditambah 2, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka hasilnya 242. Anak-anak, kita sudah menjumlahkan siswa di sekolahan Udin menggunakan cara panjang dan juga cara pendek. Keduanya hasilnya sama ya, adalah 242 siswa di sekolah Udin ya. Supaya lebih paham, yuk kita latihan soal. Nah, supaya lebih paham, Ibu akan berikan soal latihan ya.
Ayo, resep maju. Ayo sini. Ini nilainya 200. Nah, berarti sudah paham ya? Sudah maju, sudah bisa menyelesaikan penjumlahan dengan bersusun panjang dan juga penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Nah, supaya lebih paham lagi, kerjakan di rumah ya soal yang Ibu berikan dan salin di buku tulis kalian ya. Soalnya berada di halaman 104 ya. Ada soal penjumlahan dengan cara bersusun panjang dan ada juga soal penjumlahan dengan cara bersusun pendek ya. Baiklah anak-anak, cukup sampai sekian dulu pembelajaran dari Ibu ya. Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.